Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, kembali kita teguhkan hati kita untuk senantiasa fokus berusaha memuji kepada zat yang pantas memang untuk kita puji, karena dialah adalah zat yang maha sempurna mengurus kita, yang tidak ada cacatnya sedikit pun. Allah maha mulia di atas semua kemuliaan, dan Allah memuliakan siapa yang dikehendakinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kita puji karena seluruh sifat-sifat kelebihan ada pada dirinya, sementara kita manusia tidak usah terlalu ambisi untuk mendapatkan pujian, karena sesungguhnya adalah sejatinya kita makhluk dihadirkan bukan untuk dipuji, tapi untuk sadar akan segala kelemahan kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekali lagi mari hadirkan hati kita fokus. Subuh hari ini kita diizinkan kembali menghirup udaranya. Masih bisa jantung kita memompah darah kita. Alhamdulillah, telinga kita masih bisa mendengar, mata kita masih bisa terbuka, otot-otot kita masih bisa kita gerakkan, tangan kaki kita alhamdulillah belum kaku untuk selamanya. Untuk sadar ini, tangan kita masih bisa digerakkan, kaki masih bisa digerakkan, mata masih terbuka. Pakai ya ikhwah untuk sungguh-sungguh mendekat kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, masih bisa antum duduk. Ada suatu saat antum biar mau duduk tidak akan bisa lagi duduk, kecuali didudukkan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita terpilih dari orang-orang yang meniatkan hidup ini untuk totalitas, untuk ketaatan dan kepatuhan kepadanya. Kita ulangi persaksian kita ya ikhwah, bersaksi kepada Allah, berikrar kepada Allah, dan bersumpah kepada Allah bahwa la ilaha illallah, tiada ilah, tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada yang patut kita berikan ibadah ini, hak ibadah ini mutlak untuk Allah. Seperti berharaplah kepada Allah. Jangan sering berharap kepada sesuatu yang tidak punya, kecewa kita ya. Jangan berharap kepada makhluk yang kecil, karena dengan segala kekecilan dan kekerdilannya tidak akan pernah memuaskan kita. Alhamdulillah ya ikhwah, semoga kita ini senantiasa berharap banyak kepada Allah, rahmatnya Allah, ampunannya Allah, kasih sayangnya Allah. Terus kita asah hati kita untuk senantiasa menjatuhkan pilihan cinta, cinta yang sejati dan tertinggi, yang tidak boleh dikalahkan oleh cinta manapun.
yakni memberikan kecintaan kita tulus pada Allah atas segala alasan yang kita berikan pada Allah, bahwa saya wajib untuk mencintaimu, saya wajib untuk mendahulukanmu, saya wajib untuk pasrah untuk engkau. Ini butuh semua ilmu ya ikhwan, ya, ilmu mahabbah, ilmu ar-raja, berharap, dan ilmu al-khawf, ilmu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti sekalian mati yang sukses itu berada di antara dua. Siapa yang mati tidak khauf, dia celaka. Dan siapa yang mati tidak ar-raja, dia celaka. Setiap orang meninggal, kalau kita sudah sakit divonis oleh dokter dan kita sudah tahu tidak berdaya lagi, dua harus muncul pada diri kita: ar-raja, al-khawf. Ar-raja, al-khawf. Ar-rajanya, ya Rabb, dosaku banyak, tapi ampunanmu jauh lebih banyak daripada dosaku. Dosaku banyak, tapi ketersediaan ampunanmu jauh lebih tinggi volumenya dari seluruh dosa yang kukumpul bertahun-tahun. Ini namanya ar-raja. Surgamu ada, kita senang untuk mati. Rahmatmu ada, kita senang untuk mati. Siapa yang tidak memiliki ar-raja, termasuk dalam membaca dan mendengarkan ayat, kering dirinya di hadapan Allah. Kering. Dia tidak punya ruh dalam berhadapan dengan ayat-ayat itu. Kalau ada ayat-ayat sekalian, mari kita berharap atas rahmat itu. Bahkan Nabi kadang berhenti sejenak kalau ada ayat-ayat rahmat, lalu dia ar-raja kepada Allah, semoga rahmat itu jatuh pada dirinya. Oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hiburan batiniah, hiburan ruhiyah, hiburan jiwa kita untuk sampai berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan dikokohkan dan dikuatkan. Satu, semangat hijrah, semangat jihad. Semangat hijrah, semangat jihad. Semangat hijrah ini penting. Ya, semangat jihad mesti dihidupkan. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Tiga ini harus program, tidak boleh berhenti, terus menerus dalam hidup kita sekarang. Harus ada inovatif, kreatif, terus dihadirkan. Sesungguhnya orang-orang beriman, target kalau kita baca ayat sesungguhnya orang beriman, kita hadirkan diri kita. Ya Rabb, sampaikan saya pada derajat itu. Tolong saya untuk sampai pada derajat itu. Ini kan bukan cerita-cerita dongeng biasa. Kalau Allah mengatakan innal ladzina amanu, kita harus sampai pada derajat itu. Menangis kepada Allah, minta sama Allah, ya Rabb. Ini bukan cerita biasa. Sungguh orang beriman. Walladzina hajaru, dan orang-orang yang bergerak untuk berhijrah, bergerak mengubah dirinya lebih baik, bergerak meninggalkan kemusyrikan, bergerak meninggalkan kebid'ahan, meninggalkan kemaksiatan, kemalasan, acuh tak acuh, meninggalkan sikap yang tidak benar untuk menuju Allah yang lebih baik pada sunnah nabinya. Itu hijrah. Baik hijrah fisik maupun hijrah pemikiran, hijrah ibadah, hijrah ketaatan, hijrah yang sifatnya tidak kelihatan tapi butuh gerakan. Jangan dari dulu sekalian umur kita
SD sampai kita sudah nenek-nenek masih begitu juga. Kapan kita berubah? Sementara detik-detik menuju kematian kita tidak pernah tahu kapan. Mesti ada rancangan, saya harus berubah. Itu hijrah. Jangan ilmu kita dari dulu begitu sampai hari ini juga begitu. Mesti ada gerakan hijrah, merombak total, meninggalkan kebodohan, berpisah kejahilian.